Artinya kita itu sekarang akan berlatih untuk bisa menerima masukan, mengelola masukan, dan juga nanti akan bisa kita itu nanti akan, kalau Bu Ellen bilang ada way forward dari ini terus nanti mau ngapain, itu nanti yang akan kita bahas. Saya akan share screen. Oh ya, nanti mungkin kalau saya nanti menampilkan beberapa, itu mungkin ada yang merasa, loh kok nggonku gitu. Saya memang sengaja ngambil dari beberapa ya, jadi saya sudah merdeka. Jadi saya sudah buka random sampling ya untuk TM teman-teman Menti yang dinilai secara cross mentor. Nah, nanti kita akan bahas bersama apakah penilaian secara cross mentornya itu sudah rata, dalam artian begini, apakah para mentor sudah punya pemahaman yang sama dengan Menti, dengan sesama mentor saat membuat TM dan terutama saat membuat penilaian. Ya, kita akan belajar ternyata tidak hanya di pembelajaran anak yang kita harus penilaiannya itu objektif. Di sini pun kita akan penilaiannya harus objektif juga. Objektif berarti faktual. Banyak yang mendapatkan nilai TM-nya 90 ke atas. Jadi saya begitu lihat skornya, saya berharap dong ya TM-nya nanti seperti yang kemarin kita udah lihat Budi. TM itu harus seperti apa, isinya apa. Jadi saya berharap seperti itu. Nanti kita akan lihat sepanjang paparan saya ini apakah sudah seperti itu. Apakah nilai 90, 95, 96 itu layak? Karena nilai tertinggi kan sampai 100 ya Bu Novi ya. Nilai tertinggi 100. Jadi kalau sampai ada yang mendapatkan 95, mulai 90 ke atas berarti kan sudah, menurut Bu Novi udah gimana Bu Novi? Sudah wow ya Bu Novi ya. Sudah wow dengan bukti-bukti foto dan video setiap per Bukti, item itu, setiap yes. tugas. Foto video yang sesuai Ya. dengan yang sudah diajarkan Ya. materi ya. Ya, Itu dari Bu betul. Novi ya, sepakat ya. Jadi Ya. kita nanti akan review nih kira-kira nek koyo ngene iki layaknya dapat berapa. Tapi don't worry teman-teman, saya nggak akan tunjukkan TM secara utuh, saya paling hanya cuplik beberapa, tapi nanti kita akan diskusikan ya Bu Novi ya. Iya, betul Bu. Dan masih ada kemungkinan teman-teman, bukan kok saya menggunakan hak veto saya, tapi ini kita akan diskusi bersama. Kalau memang nanti teman merasa ya nggak layak kayak gitu kok dapat nilainya maksimal, harusnya cuma segini. Nah, itu nanti fungsinya nanti para mentor saya minta untuk review ulang ya. Review ulang ya berarti Ya, ya. nanti Baik, bisa review ya. ulang. Jadi kita akan bahas bareng secara terbuka. Makanya ini pentingnya ada review TM. Kita akan belak-belakan ini, Bu Novi. Saya orangnya wes apa anane gitu belak-belakan. Nanti kok ternyata, loh, kok kita aku yang kayak kedurin ini nilaiku. Review boleh banget. Ya, Bu Novi sepakat ya kita. Ya, karena kita kan juga ingin tahu ya Bu Lilis ya, mungkin kesepakatan teman-teman kemarin benar-benar kurang bisa memahami ya penilaian per item tadi itu. Ya, jadi kita terbuka belak-belakan, ada menti, ada mentor di sini. Jadi nanti yang mentinya juga akan paham, mentornya juga paham. Jadi nanti kita terbuka. Nah, itulah pentingnya review TM. Makanya saya ditoknya di review TM, mesti mukaku ini yang orangnya nggak bisa berbahasa basi. Oke, siap ya teman-teman. Saya akan buka dulu nih. Bu Novi nggak ikut 17-an? Sudah Bu, hari ini libur. Hari ini libur ya, kemarin lomba-lomba terus nih. Oke, saya akan mulai dari Bu Novi udah kelihatan belum Bu Novi? Sudah jelas ini Bu Lilis. Ya? Sudah tinggal besar aja. Ini masih. Ya, alright. Oke, teman-teman menti, teman-teman mentor, Bapak Ibu supervisor, kita akan mulai. Inilah beratnya Bu Novi. Beratnya itu justru saat kita masuk di kegiatan post training. Karena selama post training selama 3 bulan itu, terutama para mentor nih dan teman-teman penting harus tetap bisa menghidupi. Ini kan ibaratnya tanaman itu teman-teman menti itu baru mulai bijinya disemai ya Bu Novi ya, disemai. Nah, 3 bulan ini ada nggak yang bisa menjaga supaya yang benihnya itu bisa tumbuh, mengakar kuat, menancap akarnya kuat sehingga kokoh berdirinya. Ini tugas kita bersama. Termasuk teman-teman menti juga harus menjadi orang yang mau terus mengembangkan diri. Oke, saya mau tanya dulu, gampang-gampang sih ya Bu Novi ya. Ada 2 topik saya mau mulai. Yang pertama dulu Bu Novi, saya pengen mendengar paling tidak dari 3 menti
Coba ceritakan pengalaman yang unik. Saya bilang unik lah ya. Unik saat membuat TM. Ini pancingan nih. Kemarin tuh waktu di Jawa Tengah sempat ada yang sudah jadi TM-nya. Terus waktu mau ngunggah itu sinyalnya jelek, Bu Novi. Nggak bisa-bisa. Akhirnya si Menti ini jam 1 malam itu minta diantar ditemani suaminya. Pipis di samping balai desa yang ada sinyal internet. Jam 1 malam. Itu kan luar unik kayak biasa gitu. itu ya. Terus ada lagi yang karena susah sinyalnya, dia coba naik ke genteng, Bu Novi, di Jawa Tengah itu. Main naik genteng, ternyata dapat sinyal baru bisa ngirim. Nah, itu beberapa pengalaman unik. Ini pancingan dari saya. Unik tuh seperti itu tuh unik. Oke, silahkan teman Menti. Siapa yang akan coba nih, Bu Novi? Saya mau mendengar nih. Jadi Baik, pertama adalah silakan. ya pengalaman unik ya. Present boleh Bun atau langsung? Terserah, Ini monggo Bu sudah langsung Novi. cepat-cepat saja langsung ya, siapa yang Ya, merasa silakan. mempunyai pengalaman yang unik ya, yang sekiranya merasa Pengalamannya unik. merasa membuat ini ada sesuatu gitu, silakan. Apapun itu Bun, silakan. Monggo. Saya Bu, Siapa itu? Siapa itu Bu Siapa itu? Novi? Siapa itu Bu Silakan. Novi? Tidak tampak sekali di sini. saya. Oke, langsung saja bicara Bun. Oke, Ini silakan dari Bu. KMGG 143 ya, Bu Ya, silakan Bun. Bu Dia. Dia. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bun? Alhamdulillahirabbil alamin. Tugas mandiri saya berjalan sukses sampai akhir meskipun itu dengan sangat perjuangan sekali sampai melean malam. Dan pas malam Sabtu itu saya coba upload, sudah merdeka rasanya, sudah upload, akhirnya saya tertidur di atas komputer, ternyata mulai lagi, ternyata belum terkirim, sinyalnya ngadat. Terus? Saya sudah merasa lega, saya tinggal tidur sampai ketiduran di atas laptop, ternyata saya ngelilir lagi tuh belum terkirim format saya itu. Akhirnya sama Bu Mentor Bu gimana? Ditinggal sama Bu Mentor. Tertidur. Tapi alhamdulillah kemudian saya tengah malam tuh sekitar jam 1-an langsung saya upload. Saya merasa sudah kirim, ternyata belum terkirim. Belum terkirim ya, oke. Ya. Untung terbangun ya, kalau enggak kena dis ya. Masalah. Oke, ya, matur nuwun. Oke, pengalaman unik lainnya, silakan. Matur nuwun, Bun. Pengalaman unik lainnya apa? Silakan Bun ini. Siapa itu? Ada yang bersuara, Bu Novi? Ya, boleh. Monggo langsung Bun. Ini saya cari kok tidak ketemu. Ada juga yang di chat ini Bu, kendala adaptasi peserta didik masih mood bermain itu jadi masih tidak dalam sesuai. kendala. Ya, Itu kendala bukan ini yang unik tuh ya. Ya, cari yang unik ya Bunda. Ya, cari yang unik-unik kayak tadi, yuk. Yang unik. Silakan Bun, Bu Dini ya. Iya Bu, saya Bu. Ceritanya gini, kemarin tuh 1 minggu, 2 minggu masih bingung, tinggal 1 minggu, akhirnya mau nggak mau harus gercep nih, takutnya nggak nutut. Akhirnya saya ngeprint saya tulis pakai tangan, observasi di sekolah, terus kita ngajak kumpul teman-teman segrup, seru gitu. Saya pikir dengan begitu saya bisa saling cross check dengan teman-teman yang lain. Saya pikir saya yang paling apa ya istilahnya nggak ngerjakan gitu. Ternyata pas ngumpul-ngumpul, tanya-tanya, teman-teman pada belum semua. Akhirnya pada lihat punya saya, walaupun saya sih sebenarnya nggak yakin kerjaan saya benar. Tapi alhamdulillah bisa ngumpulkan tepat waktu. Gitu aja, Bun. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih, Bun. Ini ada yang resen ini, Bu Novi. Dari Bu Emi. Silakan Bu Emi 119. Silakan Bu Emi. Terima kasih Bu. Saya Bu Emi, KMGG 119. Ya. Saya sempat mau mutung Bu itu. Aduh. Karena saya sudah WA mentor, Bu, saya enggak bisa gitu. Terus akhirnya kasih semangat sama Bu Elia. Terus belum mengerjakan sama sekali. Terus pas waktu kumpul itu juga saya belum, karena saya bingung, enggak bisa buat RPPH. Terus ini aja Bu Emi itu guru ekstra apa, saya
aritmatika, Bu. Ya udah itu aja. Akhirnya saya semampu saya, Bu. Semampu saya kerjakan. Kendala saya nggak ada, nggak punya laptop, nggak punya komputer. Akhirnya yang temen satu sekolah itu nawarin, wes ngetik di rumah saya aja. Oh iya Bu, tapi di rumah saya itu pas hari Jumatnya itu ada sholawatan, saya yang ketempatan Bu. Akhirnya saya jam 8:30 itu ke rumahnya. Sampai jam 12 malam lah, pas mau selesai itu sudah ngirim ke mentornya, mau pulang saya enggak ada yang jemput, Bu. Saya telepon tetangga itu enggak bisa. Telepon suami saya ternyata ketiduran yang jemput. Akhirnya saya telepon ke saya suruh bangunkan suami saya. Aduh, saya gini kalau nginep gimana di rumah orang, saya gitu. Akhirnya ya, bisa pulang. 12 Tanpa malam Bu ya. Oke, perjuangan. Luar Ya. biasa. ya, Oke. semoga Oke. maksimal, Bu. Untung nggak Makasih. minta diantar suami pinjaman Bu Novi. Jadi masih Nah, itu yang tidak diperbolehkan ya, Bu Lilis. ya nggak boleh itu Bu Baik Novi. ya. Betul. Makasih. Baik, Oke, terima kasih. matur nuwun. Lagi ini ada Dan dari satu lagi ya, dari 150, silakan, Bu Rima. Bu Rima, suaranya tidak suaranya muncul. nggak kedengaran nih, padahal dibuka Ya. mic-nya loh. Coba diulang, Bu. Masih tetap tidak terdengar, Bu Rima? Halo, Bu Rima. Halo. Oke, ya silakan. Ya kebetulan di bulan Agustus dan sebelumnya Agustus ini kebetulan keluarga saya bergantian masuk rumah sakit. Jadi kadang tugas itu ya sempat opnam beberapa kali teman. Jadi yang saya lakukan sebenarnya saya sempat dengan partner saya yang kebetulan di sekolah kami berubah terus. Kurikulumnya ini berubah. Kita mengikuti IHT Ibu, jadi mohon maaf jika RPP juga mungkin berbeda dengan yang lain atau malah mungkin mundur. Sebenarnya kami juga masih belajar yang sebelumnya, karena sebelumnya saya memang GPK yang akhirnya belajar menjadi guru di sekolah. Masa transisi ini saya pelajari cukup rumit dengan keterbatasan IT saya. Ya, kebetulan waktu pengesahan terakhir dibatasi jam 7, saya ini punya sifat yang gugup. Akhirnya biasanya saya berkecimpung dengan anak-anak berkebutuhan khusus dan sekarang harus transisi dari guru kelas menjadi guru playgroup. Tidak ada basic sama sekali. Jadi mohon maaf jika pengalaman baru. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rima. Oke, Bu Novi, ini lumayan nih udah pada berbagi pengalaman unik. Ini jadi, ya silakan Bu. 145 mau bicara atau terbuka itu? Silakan ditutup dulu. Bu Verlina. Bu Verlina, kepencet itu. Bu Verlina, panitia mungkin bisa. Udah saya mute. Saya juga mempunyai bisa meng-mute. Iya, saya bukan host, Bu. Iya, Terima kasih, saya kan co-host jadi bisa. Oke, ya teman-teman, terima kasih sudah berbagi dengan hal-hal yang unik. Tadi kan ada 2 topik ya. Topik yang satunya baru kita masuk di kendala nih. Nih, adakah kendala atau tantangan? Saya lebih senang pakai kata tantangan loh, Bu. Karena kalau kita pakai kata tantangan tuh kayaknya lebih positif dibanding kita kalau menggunakan kata kendala ya. Kendala kan ketahui negatif gitu, Bu Novi. Iya, tantangan ya. Oke, tantangan aja ya. Teman-teman, saya nggak mau ngomong kendala, jadi saya lebih senang ngomongnya adalah tantangan. Tantangannya apa sih, teman-teman? Ada nggak tantangan yang dialami teman-teman saat mengerjakan TM? Apapun itu ya, Bu Lilis, baik Apapun maupun itu, ya. materialnya atau cara berkomunikasi dengan anak. Boleh, Oke, ya. terus. Apa sih tantangannya yang paling membuat, aduh ini kok tugas mandirinya kayak gini? Apa sih tantangannya teman-teman? Atau ini media kameranya nggak punya kamera, nggak punya HP yang bagus, HP-nya jadul, itu juga tantangan mungkin ya. pinjam ke Pak RT gitu ya? Ya, begitu. Atau bisa jadi itu, atau Bu Lurahnya itu. Baik, monggo silakan teman-teman. Ya teman-teman, apa sih kendala yang Pasti dihadapi banyak, apa? kalau tantangannya Pasti. sepertinya banyak sekali ada. Silakan teman-teman.
Saya boleh, Bunda Lilis? Oke, boleh saja, Boleh, monggo, silakan. silakan. Yuk, Ini monggo. mana ini ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kendala yang saya hadapi itu adalah apa ya? Nggak apa, Bu. Eh, Apa tanya saya? di saat saya bercerita bahwa saya itu mempunyai tugas seperti ini gitu, dari teman-teman yang di sekolah itu ya sudah kerjakan aja gitu. Nah pas di saat saya RPP-nya seperti ini kah? Boleh enggak gitu nggih. Yo, oleh baik, wes ndang lakukan gitu loh. Terus kemudian pas di saat pengambilan video enggak ada yang bantuin. Sampai ya sudahlah, akhirnya yang saya syuting ya wes lah anak-anak sendiri aja pas di saat mereka sedang pembelajaran ya sudah saya syuting sendiri, saya tanyain sendiri gitu. Jadi apa ya? Kurang sinergis antara saya sendiri dan teman-teman yang ada di sekolahan gitu Bun. Mungkin beliau apa ya? Ya sudah itu adalah tugasmu jadi ya harus mbok kerjakan dewe gitu. Mungkin seperti itu. Jadi kendala yang saya hadapi itu Bun. Kayak nggak ada support gitu ya, wes pokoknya melakukan. Jadi kadang suka sedih sendiri-sendiri. Ya wes lah. Kan ada mentor, Bu. Halo? Kan ada mentornya, Bu. Bisa tolong mentornya. Nje. Ya begitulah. Ya enggak apa-apa sih, sudah terlewati dan ya saya kerjakan semaksimal saya, semampu saya. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Lilis. Oke, sama-sama, Bu. Terima kasih Bu Umi. Selanjutnya siapa? Tantangannya pasti bermacam-macam ya. Iya, betul. Ini ada yang di ini yang di grup tadi ya, yang di WA, Ya, yang di chat. Tadi yang ada adaptasi dengan peserta didik masih mood bermain. Ya kan anak-anak emang moodnya bermain. Belajarnya anak itu adalah bermain. Gagal syuting, jadi syuting semutnya anak-anak. Lah iyalah. Kan kita nggak minta untuk mengada-adakan video ya apa adanya. Memang anak-anak itu seperti itu. Bukan acting ya, ini natural. Jadi ada lagi yang pertama kali menghadapi laptop, pertama kali ngetik. Waduh. Itu luar biasa, akhirnya bisa ngetik akhirnya nanti ini dengan episode kita minta ya. langsung bicara Bu Lena, langsung bicara Bu Lena. Ya, Bu Lena silakan dari Kedung Gandang ini. Ini pertama kali menghadapi, 055. pertama kali ngetik, keren ini. Saya Bu cerita Bu. 55 mana nih Bu? Ngetik di mana ini ya? Silakan Bu Lena, ngetik di rumah kah atau di rumah teman atau di sekolah? Saya Bu. Ya, baik, silakan. Waalaikumsalam. Gimana Bu Lena? Ya gini Bu, saya itu gaptek dengan laptop ini, laptopnya anak saya kerja, saya suruh sampean prai sik dhisik ya Leo, aku kate nge-zoom. Oh ya Bu, aku nggak sorein yang gitu Bu. Terus saya dipelajari ya ngetek dari satu-satu angka gitu Bu. Sampai selesai, sampai malam, terus sampai saya baru pulang kerja. Ya kira ki lebokne ki nang endi kok ilang meneh. Ojo tangannya aja ngene Bu, sing ngene aja gitu Bu. Jadinya ya belajar dari anak saya. Gitu, Jadi Bu. sekarang malah jadi pinter pakai laptop tuh Bu berarti? Ya, baru. Jadi terpaksa bisa kan? Oke. Bisa Bu. Alhamdulillah. Ternyata kendala itu malah menjadi semacam peluang untuk meningkatkan diri ya Bu Novi. Jadi bisa ngetik sekarang, jadi bisa pakai laptop. Dan suami saya berjanji untuk membelikan saya laptop. Alhamdulillah. Jadi enggak gantian sama anak saya. Ya, beneran ngerusui maksudnya gitu loh. Iya. Nggak ganggu anaknya. Sore masuknya saya pinjam. Oh, sip. Putranya udah kerja, Ibu umurnya berapa nih Bu? Putra saya umurnya 46. Anak saya ada 2. Satu kerja sama kuliah, yang satu kelas 1 SMA. Wih, keren, kerja sama kuliah, keren. Insya Allah nanti lancar ya Bu ya. Amin, amin. Ya. Oke, sip. Ya, ada lagi nggak? Oh ini saya pengen ini loh, tantangannya memupuk semangat nih loh dari Bu Dian. Dipupuk pakai apa nih? Pupuk urea atau pupuk apa nih? Silakan. KMDG 105 nih Bu Novi yang di chat itu. Tantangannya memupuk semangat. Dipupuk pakai apa ini? Ataukah dibelikan suami tadi tuh laptop ya, itu dipupuk juga itu. Silakan. Mana ya beliaunya ini, Bu Dian?
Oh, ini udah nyala Bu 007 bukan? Mana ini? Budin? 105. Budian tuh 105. Iya, tidak ada Mana sih? duanya. Budian, ayo Bu. Iya. Assalamualaikum, Bu. Oh, ini ada Bu. Waalaikumsalam. Silakan, Silakan silakan. Bu. Ya, kalau saya jujur memang saya bukan tipe orang yang kurang semangat Bu. Kalau mengerjakan tugas sendiri kan memang kelihatan banyak ya, dari daftar isi itu sudah kelihatan banyak gitu. Tapi dengan support dari mentor dan teman-teman, ayo kita kerjakan bersama, akhirnya alhamdulillah semangat itu tumbuh dan teman-teman juga akhirnya bersemangat kembali, dan bagi saya itu memupuk semangat itu tadi dari teman-teman. Terima kasih teman-teman dari Room 11. Karena waktu itu saya sakit Bu, kondisi sakit, ngedrop banget, dan tugas kurang 3 hari lagi. Itu masih ada waktu, terus teman-teman waktu itu kumpul bersama, sedangkan saya nggak bisa kumpul, agak kecewa. Dan dari teman-teman, dari Bunda sendiri, dari mentor, dia semangat, itu akhirnya alhamdulillah terkumpul lah sudah tugas mandiri. Terima kasih untuk teman-teman di sebelah. Oke. Terima kasih Bu Ya, Lili. terima kasih. Ya, alright. Ini kok ada yang dimasukin link TikTok. Waduh, orang sing hobine TikTok kan ini. Budini. Nah, ini Budini Susanti 131. 131. Ya Bu, iya, saya Bu. Oh, Bu Dini ya, silakan Bu Oke, Dini. gimana Bun? Saya insya Allah setiap hari kalau ada yang menarik gitu, yang unik-unik, saya berupaya untuk masukkan ke TikTok biar nggak penuh HP saya, Bu, gitu ceritanya. Nah, saya udah ngumpulkan lewat link TikTok, ternyata mentor bilang nggak usah lewat link TikTok, ya ngirimkan video biasa, akhirnya saya dilihat semua orang gitu loh, Bu. Sebenarnya nggak apa-apa Makasih. sih mau pakai link TikTok. Yang penting link TikToknya dicantumkan di TM ya. Nggak Oh apa-apa. iya, sudah. Boleh. Nggih. Oke. Ya, matur nuwun. Wah, ini ada yang curhat nih dari Bu Retno. Tantangannya support dari orang terdekat. Waduh, orang Terdekatnya itu yang terdekat. mana ya? Dan Dekatnya kurang yang mana? menguasai terkait perkomputeran, harus belajar tutorial via YouTube dengan perasaan nelongso. Wah, pakai Awalnya nelongso, ini kayaknya terakhirnya bukan nelongso tapi itu. ini Kayaknya kenapa? apa? Ya, iya. Kenapa harus tutorial via YouTube? Tuh tutorial apa ini ya? Cara pakai laptop. Ya, cara Bu Retno. mengerjakan atau mengupload itu kayaknya, mengupload video itu Ayo Bu Retno, sepertinya. Bu Retno, gimana Bu Retno? 155 KMGG, silakan Bu Retno. Mana ini Bun? Lu Bu Retno. Silakan. 155. Itu kayak udah berbunyi kresek-kresek. Monggo Bu Retno. Bu Retno. Bu Retno masih izin ada kegiatan, Bunda. Oh, gitu. tadi Kegiatan nulis. 17-an di sekolah. Oke. Oh, ini ada kegiatan di sekolah di samping anak-anak didampingi. Oke, ya, baik. Oke, saya izin lanjut ya Bu Novi ya. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagi pengalaman unik ataupun bagaimana mengatasi tantangan yang muncul. Nah, oke, kita akan bahas lebih lanjut. Oke, saya akan tunjukkan. Ini catatannya pokoknya teman-teman nggak boleh baperan loh ya. Kalau saya ngomong ya, nggak boleh baper. Karena saya ngomongnya apa adanya nih. Oke, ini saya sempat ini Bu Novi melihat beberapa sampel dari kegiatan main ya Bu Novi yang sudah dibuat teman-teman. Jadi ini sebetulnya yang saya tampilkan di sini adalah bagian dari RPP. Bagian dari RPP yang dibuat teman-teman. Kan syaratnya sebetulnya gini loh teman-teman, tugas mandiri itu tidak mengada-ada karena kita hanya merangkum apa yang kita lakukan di sekolah. Sebetulnya seperti itu. Jadi tidak perlu teman-teman mengada-adakan RPP, mengada-adakan penilaian. Kalau memang itu sudah rutin dilakukan, berarti kan tinggal diambil, dikompilasi di TM. Betul nggak gitu Bu Novi? Sebetulnya. Iya Bu. Ya, kompilasi aja. Nanti kita setelah ini akan buka lagi ini apa kemarin yang Sabar. oh iya. Yang di pedoman TM kita akan bahas bareng-bareng. Nah, ini beberapa contoh kegiatan nih Bu Novi. Ada yang nulis
Kegiatan intinya menulis nama menggunakan arang, bermain luspat, bermain pasir, mengenal laki-laki dan perempuan. Nomor 1 aja dulu. Pasir itu juga luspat. Arang itu juga luspat. Bermain luspat itu bermain luspat apa? Ingat teman-teman, luspat itu adalah alat main. Ya, ya wes. Adik, cuma saya bongso lo. Ada iklan Ini. lewat. Sampai iki jenenge sembang batik. Sik. Loh, kok cilik? Bu Indah, Bu Besar, Indah, dewasa. Bu Indah, Dari aku. mohon diperhatikan Ya, teman-teman tolong fokus mikrofonnya ya. ya. Ya, Tolong fokus Mohon. juga Sak ini. ini iki Bu Bu Indah. masuk gede. Yang dibuat orang dewasa Bu biasanya. Indah, Bu Indah, oke. Ya, Bu Indah, nggih, mohon yang lain juga ya. Kayaknya Bu Indah ini terlalu nyala terus nih, Bu Indah. Bu Indah, ditutup aja dulu. Halo, Assalamualaikum. mohon ditutup ya Bu Indah karena ya, suara Dalam. keluar terus. Panjenengan mute. Apa? Ya, karena suara jenengan keluar. melakukan tangga, Mas. Halo Bu Indah. Dalam. Indah, mohon Nggih, mohon sebentar. mohon di Sebentar. mute ya. Karena suara Oh, jenengan nggih, keluar. nggih. Sebentar. Nggih. Oke. Hati-hati nggih. Oke, baik. Terima kasih. Monggo Bu Lilis. Ya, oke, lanjut ya. Jadi teman-teman kalau sekarang sambil ada anak-anak, tapi saya mohon juga tetap bisa fokus ya. Ini kita kan tidak minta teman-teman untuk fokus di Zoom setiap hari. Jadi kalau pas ada kayak gitu mungkin bisa sedikit bagi waktu. Karena ini penting buat teman-teman. Nanti kalau misalnya setelah itu ternyata dari hasil pertemuan kita ini kita sepakat untuk mereview, teman-teman nggak akan kaget dengan perubahan nilai. Jadi ya Bu Novi ya. Iya, khususnya Minti nanti paham gitu, Pak. Oh, kenapa nilaiku jadi begini? Gitu Iya, ya, makanya ini tolong fokus teman-teman ya. Ini serius saya minta teman-teman karena apa nanti jangan sampai kaget. Nah, Bu Novi, kalau Bu Novi melihat kegiatan mainnya kayak gini, ini udah berpusat di anak atau belum Bu Novi? Jelas nggak nih yang nomor 1 ini kalau kayak gini? Ini urutan ya. Jadi dia bermain pasir mengenal laki-laki. Kurang kalau saya menurutnya, kurang berpusat pada anak. Oke. Jadi masih ada aturan yang dipakai oleh Bu Guru. Ya. Oke. Kenapa juga mengenal laki-laki perempuan tuh nggak jelas kegiatannya apa kan kita Ya. nggak tahu tuh. Bermain luspat semua tuh menggunakan luspat. Bermainnya bermain apa? Itu loh teman-teman. Jadi ini kalau nulisnya kayak gini, apakah layak mendapatkan nilai optimal Bu Novi? Kalau Kegiatan saya mainnya. masih karena belum secara spesifik menulisnya bermainnya anak itu separuh kalau saya menurut saya Bu Lilis. Iya. Nilainya masih Teman-teman separuh. mentor yang lain, teman-teman menti, perhatikan ya. Ini benar nih analisanya Bu Novi. Nah, kalau saya juga nilai kayak gini, ini baru separuh nih nilainya. Kan Masih ada jauh. kemarin ada ini ya, pembagian nilai ya. Kalau untuk Iya. bermain tuh apa-apa, berarti ini belum bisa mendapatkan nilai yang optimal. Kita lihat yang satu lagi nih, yang nomor 2. Kegiatan intinya mendiskusikan kegiatan atau ide. Ide hari ini bersama anak-anak. Walaupun guru akan mengajak anak itu diskusi, guru kan tetap harus sudah mempunyai ya Bu Novi ya. Sudah punya perencanaan Harus di punya awal. perencanaan Ya. di awal, walaupun nanti saat pembelajaran mungkin berbeda karena anak idenya berganti. Tapi Ya. yang Sudah menyiapkan punya alat perencanaan. tambahan itu sudah disiapkan sehari sebelumnya. Ya. Terus di sini kegiatannya tuh lihat Bu, satu tok Bu Novi, membuat bak mandi. Iya. Hasil karya kan bukan bentuk kegiatan, tetapi proses dari Ya, bermainnya bersama anak tadi itu. betul. Gitu. Dan apakah hanya satu kegiatan bikin bak mandi? Bikin bak mandinya dari apa? Menceritakan hasil karya bak mandi. Please teman-teman, kemarin waktu pelatihan udah disebut diajari sama siapa kemarin ya? Bu Sisil ya, cara Penilaian Bu bermain Sisil. anak. Ya, Enggak, cara bermain. cara bermain Bu Sisil. Ya, cara bermain itu kan kita diajarkan kita membuat permainan yang sesuai dengan minat anak, tapi yang berbobot. Ingat ya, yang berbobot dan penuh tantangan sehingga anak-anak itu tertarik untuk main. Dan tidak ingat, bosan. tidak bosan dan berdiferensiasi kan Bu Novi ya. Ya. Ini kan kegiatannya berarti hanya satu nih, Ini bikin satu. bak mandi tok. Bak mandi dari bahan yang tersedia. Nah, kalau kayak gini layak dapat nilai optimal enggak Bu Novi? Saya di bawah separuh, Bu. Di bawah separuh. Ya. Teman-teman, terutama yang teman-teman mentor, kalau yang kemarin sempat membaca ini di TM yang dinilai, berarti betul sekali. Kalau yang nomor 1 tadi, nomor 1 itu nilainya separuhnya lah. Ya. Kalau yang nomor 2 ini di bawah separuh. Nah, kayak gini ya mulai ya. Mulai saya sudah mau di depan loh. Saya belak-belakan.
no hard feeling teman-teman ya. Ini kita sama-sama supaya Belajar satu juga. pemahaman, Iya. satu pemahaman Bu Novi. Lalu yang Betul. ketiga nih, main tebak warna, menyebutkan benda sesuai warna yang ditunjukkan, tanya jawab tentang bendera dan negara, menunjukkan gambar pulau besar di Indonesia, kolase dengan media luspat bahan alam pada gambar pulau-pulau besar di Indonesia. Bagaimana ini Bu Novi? Ini bermainnya masih sama, sepertinya masih satu kalau saya. Hanya Iya, bermain kolase saja. kolase Yang pakai pulau-pulau ya, besar, ya. betul. Di situ bisa nanti dari bermain di kolase bisa menunjukkan gambarnya, gambar apa ini namanya pulau, Ya, penjawab ini pulau negara apa. Jadi hanya masih satu Bu Lilis kalau saya bilang. Warna di yes, situ kolasenya juga ada di Lospa tadi warna apa. ya, Jadi cuma satu ini kalau saya ya bilang. betul. Kegiatannya hanya satu. Iya, hanya satu. Main tebak warna itu kan Juga sudah anak-anak tuh masuk sudah nanti Bu. tahu, sudah Ya, masuk di situ. Jadi kan satu kegiatan. Sebetulnya satu teman-teman, kegiatan. Luspart itu sebetulnya sesuatu yang bisa dibongkar, dipasang lagi. Jadi kalau kita bikin kolase, itu otomatis akan menjadi ditempel. Betul nggak, Buan? Ya udah nggak jadi Luspart lagi. Terus yang berikutnya adalah, apa sih manfaatnya kita menunjukkan pulau-pulau besar di Indonesia supaya anak apa? Apakah itu Terlalu sesuai melebar ya? dengan, ya, apakah itu Terlalu sesuai melebar. dengan anak PAUD? Ya, terlalu melebar, terlalu Bahkan untuk meluas. anak usia 6 tahun pun apakah itu cocok? Kalau kita sekedar tunjukkan ini loh Indonesia terletak, kalau kita jajaran pulaunya, terus nanti saya punya ide begini Bu Novi. Kalau kita ingin mengenalkan betapa negara kita itu besar, teman-teman guru boleh kok menunjukkan peta atau globe ya, globe yang itu ada di sini, ada benua Asia, benua Australia. Terus tunjukkan ini loh di antara dua benua nih seluas gini tuh Indonesia. Kalau itu nggak apa-apa. Jadi kita memupuk kebanggaan karena bahwa oh ternyata negara kita besar, luas. Kalau itu tinggal kita tanya pakai peta yang terbuka. Coba kalian lihat. Jangan sekali-sekali minta anak menghitung pulau. Sebelum itu, ini tahu nggak anak-anak? Ini yang warna biru di peta itu artinya apa? Itu malah menarik banget. Jadi anak-anak tahu. Oh berarti kalau di situ yang warnanya biru tua tuh lautnya dalam. Kalau birunya muda berarti lautnya dangkal. Itu lebih menarik buat anak-anak daripada kita minta anak-anak untuk menghitung. Bisa kita tanya juga begini Bu Novi, kenapa yang bikin peta ini kok ngasih warnanya beda-beda ya? Nah itu kan menarik buat anak-anak. Why? Itu jadi teman-teman berpikirnya itu adalah pakai kacamata anak. Hal-hal yang menarik buat anak. Jadi anak tuh nanti walaupun kita pantai dengan peta yang terbuka, dia akan keluar terus nih. Hari ini teman-teman, hari ini murid-murid saya itu diputarkan video detik-detik pengibaran bendera di istana kemarin Bu Novi. Jadi kita putarkan video, anak-anak nonton bareng nih. Komentarnya guru-guru nih, anak-anak ternyata tuh amazed, kagum. Ada yang secara refleks pas melihat bendera di kerek, nah itu langsung hormat. Anak-anak perlu, nggak ada yang nyuruh. Jadi dia ngikuti apa-apa yang ada di situ. Jadi lucu banget. Terus ditanya juga oleh gurunya, misalnya kalau kamu punya keinginan bisa hadir itu, kamu pengen jadi apa? Ternyata banyak yang pengen jadi pemimpin upacara. Jadi kita tuh ngajak anak-anak bangga dengan negara ini bisa dengan berbagai macam cara. Jangan hanya kegiatan yang apa Bu Novi namanya 3M menggunting. Bu Novi 3M itu apa Bu Novi aku lupa. Menggunting, mewarna, melipat. Mewarna, menggunting, melipat, menempel yang gitu-gitu tuh loh Bu. Ya. Ya. Menggunting, mewarna, melipat. Ya semacam itulah aku lupa. Makasih Bu Novi. Terus itu menempel, melipat. Ada menempel. Jadi bisa sesuatu yang melibatkan ke seluruh panca indera anak, yang anak itu bisa bergerak, gitu kan lebih menarik buat anak-anak. Nah, kalau kegiatannya masih kayak gini, nomor 3 ini, apakah layak dapat nilai optimal? Masih jauh juga. Masih jauh juga, masih di bawah 50% nilainya kalau saya. Iya, sekitar 50% lah di bawahnya itu. Nah, teman-teman mentor, ini sengaja saya buka kayak gini nih. Lalu ada lagi nih. Ini sebetulnya kegiatan mainnya bagaimana bentuk tubuhku. Nah, terus disebutkan alat bahan atau sumbernya ada piring, plastik, batu tutup botol, batu-batuan macam-macam. Lalu aku tahu huruf B, pakai spidol, play-doh, manik-manik, kancing plastik, lalu menyusun pasel wajah. Bu Novi, menurut Bu Novi gimana? Kalau untuk menyusun pasel wajah, anak bingung juga ya.
Tidak bingung sih, ini pasalnya sudah disediakan, berarti dia sudah ada dan itu sudah Menggunting-gunting tuh loh, selesai. dicekrek-cekrek, Ya, ditempel. terus bagaimana ya bentuk tubuhku? Anak bingung bentuk tubuhnya seperti apa, miring, tinggi, kanan, kiri, kan begitu anak taunya ya Bu. Jadi sepertinya ini bentuk tubuhku belum bisa untuk dimainkan anak-anak secara dibuat jenis kegiatan main kalau menurut saya. Terus aku tahu Oke. huruf B terlalu sudah stop di situ. Dia tahu huruf B hanya menunjuk atau menulis. Dia atau bermain lospat menggunakan tulisan huruf B. Ya, ajakan ya. Jadi harus berupa Nah, ajakan. Jadi ajakan saja. jangan bagaimana ya bentuk tubuhku. Iya. Bisa pakai ajakan, yuk bikin tubuh orang yuk. Nah, gitu kan lebih jelas buat anak-anak. Jadi kalau bagaimana tuh anak-anak mikir bagaimana ya. Mikir Bagaimana? anak-anak. Karena Ingat bagaimana anak-anak, tanya orang dewasa. iya. Anak-anak itu berpikirnya kan konkret. Jadi kalau teman-teman pengen mengajak anak-anak atau membuat bentuk tubuh, bentuk orang, yuk bikin orang-orangan. Oh, malah anak-anak senang itu. Paham dia, oh bikin orang-orangan. Jadi jelas maksudnya. Itu kalau bahasa bagaimana bentuk tubuhku itu bahasa orang dewasa, bukan bahasa anak-anak, sehingga dia akan sulit untuk memahami. Walaupun memang anak tidak kita minta untuk baca, tapi saat guru menyampaikan bagaimana ya bentuk tubuhku, anak delok-delokan ini Bu Novi, ini maksudnya apa? Tapi kalau kita langsung, yuk kita bikin orang-orangan pakai benda-benda dari sini, lah anak langsung asik tuh bikin. Karena sebetulnya ya alat yang disediakan sudah lumayan tuh, ya sudah lumayan. Terus aku tahu huruf B. Tahu, sudah berhenti. Lebih baik ajakan, yuk kita membuat huruf B. Boleh, kalau kita diajak. Jadi fungsinya invitasi itu kan mengajak anak untuk bermain. Pasal wajah. Ini kalau kita lihat Bu Novi, kalau anak membuat orang-orangan, dengan anak membuat huruf B, waktunya mana yang lebih lama? Membuat orang-orangan. Nah, berarti anak yang udah selesai bikin huruf terus ngapain? Iya. Jadi sebetulnya kalau kita membuat kegiatan main itu kan diminta posisi juga yang kontekstual. Kenapa harus pakai huruf B? Kenapa kalau sudah misalnya anak-anak lagi membuat bentuk orang-orangan, tinggal gurunya ngasih pertanyaan terbuka kan Bu Novi bisa begini. Oh, itu kamu buat apa? Orang. Oh, orang. Siapa itu? Itu aku Bu Guru. Oh, bisakah kamu tulis namamu di situ? Tinggal tulis namanya anak. Jadi kontekstual. Huruf B lah, ngapain anak bikin huruf B? Tapi kalau kontekstual nama anak misalnya Benny. Nah, tulis aja, mereka bisa bikin pakai manik-manik. Jadi sebetulnya itu satu kegiatan membuat bentuk orang-orang dan memberikan nama pada karya itu jadi satu kegiatan. Jangan dua kegiatan, yang satunya cepat sekali, yang satunya lama. Berarti maksudnya utuh ya, tulisan itu utuh Iya, gitu ya, Bu, ya? iya. Jadi Utuh, kontekstual Bu Novi, kontekstual. Oke. Juga dengan kalau pasal wajah berapa Selesai. lama sih kita bikin tuh? Ditempel Selesai aja. terus anaknya ngapain? Nah, jadi teman-teman mulailah berpikir dari sudut pandang anak. Kemarin kita udah bahas ini di cara belajar anak, cara bermain anak usia dini. Zaman kita kecil dulu Bu Novi, kalau main itu rasanya piye Bu Novi? Kalau main sendiri sama teman-temannya? Kayak bebas gitu ya, kita bebas apapun yang mau kita mainkan, apa yang ada di situ kita mainkan. Kita Seperti dimainkan. itu, ya. Lupa waktu nggak Bu Novi? Lupa, sangat lupa. Sampai sore maghrib. Ayo konsultasi. Kong, kilo kong. Bu Yuliana, monggo di Anak kalah ada mencucu. Oke. Lupa waktu, iya Bu, jelas Lupa sekali waktu. Bu ya. Kok bisa sampai lupa waktu? Kenapa Bu Novi? Karena asik. Oke, poin pertama, asik. Karena asik. Asik. Apalagi Bu? Asik. Yang kedua, jenis materialnya yang kita bisa kita pegang, kita mainkan, kita remas, kita tata, kita bentuk. Katanya biasanya kita kan bermain tanah, lempung. Variasinya gitu. banyak berarti ya? Banyak. Oke. Ya. Satu asik, kedua alat mainnya variatif, Variasi. apalagi? Ketiga, komunikasi dengan teman. Teman punya selalu ide saja. Idenya teman ini, mau bikin ini. Kolaborasi kan? Kolaborasi dengan teman. Dan permainan zaman dulu tuh menantang nggak sih Bu Novi? Sangat menantang karena bahan-bahannya lepas, tidak ditentukan ya, tidak ditentukan. Ya, betul. Nah, dari pembicaraan saya dengan Bu Novi, jelas kalau kita pengen mainnya itu asyik, mainnya itu sampai fokus, itu permainannya harus satu, menarik. Kedua, menantang sehingga anak lupa waktu.
Kegiatan-kegiatan yang saya tunjukkan di sini nih, ada yang menarik dan menantang bikin anak lupa waktu enggak? Kalau saya baca di bentuk tubuh itu sebenarnya menarik, tinggal mengemasnya saja. Barang-barang apa yang membuat anak untuk membentuk, satu anak membuat badan Ya. gembuk gitu, badannya jadi melebar. Satu anak membuat badan yang kurus gitu, karena dia Ya, merasa betul. kurus. Nah, Atau kita maksudnya bisa minta anak bikin, coba kamu bikin orangnya yang besar, besar bikinnya tinggi bareng-bareng gitu ya. kan keren ya. Jadi kalau Ya. dibikin besar gitu Jadi mungkin bisa 3 orang-orang anak membuat bareng itu ya, ada yang menantang menaruh ini ya. kakinya, dipakai kaki, Ya, entah itu dari apa, tangannya entah dari betul. apa gitu. Oke, Nah, itu seperti bisa. itu kuncinya itu Bu Novi. Teman-teman menti dan teman-teman mentor, ingat kuncinya saat kita mau merancang kegiatan main, ingat-ingat aja deh waktu teman-teman dulu waktu kecil main sampai lali, waktu sampai mau pulang sekolah aja harus geger, pengen cepet main ketemu teman, itu karena apa? Harusnya kita tuh seperti itu. Anak-anak tuh sampai lupa waktu, sampai wegah muleh gitu ya, nggak mau pulang, sampai geger, "Bu, saya tuh belum selesai, Bu Guru, ini gimana?" Sampai seperti harusnya tuh seperti itu. Ya, ini jadi mulai terbuka mudah-mudahan teman-teman mentor. Wah, jangan-jangan nilaiku nggak pas. Teman-teman nanti juga, oh iya ternyata aku belum menerapkan. Jangan khawatir teman-teman, nanti di sesi kedua Bu Elisa akan menguatkan lagi di bermain belajar ini Bu Novi. Buat Baik. teman-teman. Saya udah titip ke Bu Elisa untuk menyampaikan ini. Jadi teman-teman, mulailah kita beralih benar-benar yang namanya merdeka bermain. Merdeka bermain itu bukan berarti, wah anak-anak terserah, silakan mau main lu sport apa. Bukan. Guru tetap merancang. Tapi saat merancang, memperhatikan, oh muridku yang jenenge Lilis kayak bocah aktif. Orang iso meneng, berarti tak kasih kegiatan seperti ini. Novi ini kalem, wah dia nanti melipat saja. Misal kita ngambil temanya sama, teman-teman suka masih pakai tema yang jadul Ibu Novi. Misal temanya sekolahku, misal temanya sekolahku. Oke, Novi dikasih ini untuk Novi dan teman-teman seperti Novi yang kalem itu disediakan beberapa menggambar bebas dengan beberapa alat gambar. Untuk anak yang modelnya kayak saya, kayak Lilis yang nggak bisa diem, dikasih, oke silahkan membangun sekolahan bersama teman-temanmu, dikasih peralon gede-gede, ban bekas, ini kain untuk membuat tenda, macam-macam, pokoknya biar mereka idenya berkembang. Kayak gitu Bu Novi. Jadi saat kita guru, sebagai guru merancang itu sekarang bayangke, oh muridku yang aktif ki, ono sing modele Lilis, Benny, Dedi ki aktif, Novi, Linda, itu ki kalem. Berarti kegiatannya tujuannya sama, hanya cara mencapainya berbeda. Mudah-mudahan teman-teman nanti paham ya, nanti dengan Bu Elisa dipaham lebih jauh. Yang kita lihat itu adalah tujuan kegiatannya, atau tujuan pembelajaran Bu Novi. Bukan di penyelesaian tema, bukan di ketercapaian tema. Tema itu cuma pemberi warna, pemberi nuansa. Yang lebih penting itu adalah ketercapaian tujuan. Kalau teman-teman ingat kemarin narasumber memberikan analogi, ibaratnya teman-teman ini meh lunga ning Jakarta dari Malang, meh numpak opo? Kalau pengen bareng-bareng dan nanti ada nih yang mau menyewakan perahu, ya nganggo mobil wae, nggak usah lewat tol, bayar tol larang, nanti mampir-mampir beli. Oke, yang satu tujuan tetap sama ke Jakarta, yang satunya, wah aku wes nabung, cepet, aku mau naik pesawat aja biar nggak capek. Boleh pakai pesawat, tujuannya sama, Jakarta. Yang satunya, numpak kereta kereta tuh seru, selalu on time. Yang satunya ngomong, wah aku mau naik ini aja, naik bis, tujuannya sama ke Jakarta. Kadang tuh terjadinya begini Bu Novi, teman-teman kita ngumpul ke luspat, terus nyepak ke macam-macam, ibarat orang mau piknik, semua benda yang mau dibawa, oleh-oleh, bekal, semua udah masuk di mobil, udah kita semua di dalam mobil. Baru tanya, iki meh nang ndi toh? Kita tuh mau kemana? Jadi nggak ada arahnya. Karena yang paling penting adalah teman-teman saat menyusun RPP, apa itu RPPH, RPPM, apapun itu yang dicari pertama kali tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu apa? Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, anak-anak diberikan kegiatan main seperti apa? Gitu.
Jadi jangan sudah nyiapkan aneka kegiatan main, agak baru mikir, jadi ini meh nopo to iki. Nah, itu kadang yang masih sering miss Bu Novi di teman-teman. Saya harap teman-teman dengan penjelasan saya nanti agak lebih terbuka ya. Oke. Berarti ini lagi yang saya temukan Bu Novi di beberapa, nggak hanya di satu TM, beberapa TM. Itu di RPP, ini masih di RPP ya. Itu guru membacakan buku, itu pasti pertanyaannya yang ditulis teman-teman di TM itu standar seperti ini. Yang ditulis itu satu, menanyakan gambar apa yang terdapat di buku, mengajak anak menebak tokoh dalam buku cerita. Ketika guru bercerita sambil menanyakan hal yang menarik perhatian anak, menstimulasi anak untuk menceritakan kembali, mengajak anak untuk berimajinasi dengan bertanya, kalau ini kamu, maka apa yang kamu lakukan? Hampir semuanya standar seperti ini. Teman-teman kemarin sudah diajarkan membuat pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu pertanyaan yang membuat anak lebih kritis, lebih kreatif, jawabannya beragam. Jadi kalau setelah guru membacakan buku, pertanyaannya sebaiknya seperti apa ya? Apakah sekedar menanyakan gambar? Ingat tuh teman-teman, membacakan buku tidak harus sampai selesai satu buku. Tidak ada masalah kita hanya sampai 2 halaman, enggak apa-apa. Jangan fokus di hasil akhirnya, atau di akhir nanti anak biar tahu. Tidak, tapi kita tujuan membacakan buku itu untuk apa sih? Tujuannya apa? Itu yang penting itu tujuannya membacakan buku itu apa? Apakah buku itu dibacakan sebagai pengantar atau pijakan sebelum kita ngajak anak untuk bermain atau apa? Kalau kita bertanya, kalau ini kamu, maka apa yang kamu lakukan? Apakah itu untuk mengajak anak berimajinasi atau buat anak lebih kritis, Bu Novi? Membuat anak berpikir kritis. Ya, bukan berimajinasi. Ya, berpikir kritis. Berpikir kritis. Dengan yang dilihat di buku cerita tersebut. Iya, bukan berimajinasi. Imajinasi itu anak akan mewujudkan dalam bentuk suatu karya. Tapi kalau berpikir kritis, dia akan membayangkan, oh berarti aku kalau seperti ini, aku akan gini. Itu kritis. Nah ini kenapa saya tampilkan di sini? Karena banyak sekali yang seperti ini, Bu Novi. Jadi teman-teman kalau merancang RPP, itu jelas dulu. Tujuannya pembelajaran mau apa, lalu nanti sebelum ngajak anak main, itu mau diberikan pijakan seperti apa, mungkin pijakannya pakai membaca buku, fine. Nah, ada satu yang sedikit menggelitik, saya akan stop share dulu. Ada satu agak sedikit menggelitik, teman-teman. Saya sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah mencoba memasukkan RPP ala KM, Bu Novi, ala Kurikulum Merdeka. Saya sangat mengapresiasi itu. Tapi tolong mengacunya pada peraturan yang terbaru. Di PMM itu Bu Novi banyak yang contoh-contoh RPPH, contoh-contoh modul ajar. Nah, ini saya akan ngomong sekaligus bedanya modul ajar sama RPP. Karena biasanya kalau ada sesuatu yang baru, itu teman-teman selalu fokusnya itu di format, gitu ya Bu Novi ya? Fokusnya di format. Format RPP harusnya seperti apa sih? Format modul ajar seperti apa sih? Kebetulan saya, Bu Elisa, itu orang-orang Pokja Kurikulum Merdeka di pusat. Jadi tugas kami salah satunya adalah membuat modul ajar, Bu Novi. Beberapa modul ajar saya sudah diunggah di PMM sebagai pedoman bagi teman-teman. Sekarang ini, teman-teman, kalau mau pakai kurikulum merdeka, pahami dulu bahwa sesuai dengan peraturan yang ada, yang berlaku sekarang ini, program intra dan program P5 itu terpisah. Kalau kita membicarakan tentang intra, itu berarti kita tujuan pembelajarannya mengacu pada CP. Ini buat yang sudah pakai KM ya. Kalau kita merancang kegiatan main yang berupa P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu tujuannya mengacu pada subdimensi profil pelajar Pancasila. Jangan mengacu di CP.
saya, Bu Novi pernah lihat ini nggak ya? Pernah lihat OSP PAUD Gemilang? Belum itu belum saya Karena punya. saya lihat beberapa RPP yang dibuat teman-teman itu sama persis dengan contoh RPP yang ada di PAUD Gemilang. Yang sering disampaikan begini, PAUD Gemilang itu adalah PAUD penggerak pertama yang ada di Indonesia. Belum melihat. Padahal saya yang nulis. Begitu ya, Mas. Dan saya buat itu tahun 2020 sebelum ada permen terbaru yang mengajak kita untuk memisahkan antara intra dengan P5. Nah, ini kemarin saya melihat TM teman